Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk teman-teman semua. Semoga kita selalu diberikan keberkahan dan kesehatan di tengah pandemi yang sedang kita lalui ini. Pertama-tama perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Sain Fitra Deul Haq, Muhammad Alfiansah, dan Zafran Ibatullah Sani. Di sini kami akan membawakan sebuah materi yang berjudul Image Restoration dan Reconstruction. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Yang pertama kita akan membahas tentang inverse filtering. Inverse filtering ini sendiri adalah sebuah langkah pertama yang kita lakukan dalam mempelajari image restoration yang didegradasi oleh fungsi H. Pendekatan paling sederhana pada inverse filtering ini sendiri bisa kita lakukan dengan melalui fungsi FUV, yang dimana akan ditransform melalui gambar asli dengan melakukan pembagian pada transformasi pada gambar yang didegradasi, yaitu GUV, dengan fungsi degradasi sebagai berikut. Untuk melakukan pendekatan pada nilai yang mendekati 0 atau nilai yang sangat kecil, ini sendiri kita akan melakukannya dengan melakukan pembatasan pada filter frekuensi dengan nilai yang mendekati origin. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, H00 adalah nilai tertinggi dari HUV pada frekuensi domain. Hal ini sendiri akan membatasi analisis pada frekuensi di dekat origin dengan mengurangi probabilitas nilai 0. Hal ini sendiri dapat dirumuskan dengan rumus sebagai berikut. Nah, berikut adalah hasil dari restorasi inverse filtering. Yang pertama ini adalah gambar pertama adalah gambar dengan radius yang dimana di bawah 40. Yang dimana di sini kita lihat masih terlihat blur dan tidak jelas gambarnya. Nah, di sini gambar kedua sendiri adalah gambar yang sudah mulai mendekati radius 70. Yang dimana masih sudah cukup terlihat tapi masih blur di sini kita lihat ya. Nah, untuk yang gambar ketiga ini adalah gambar yang sangat mendekati radius 70 yang sudah mulai bisa terlihat jelas lah ya gambarnya. Lalu yang terakhir di sini radius sudah 70. Padahal kita harapnya semakin tinggi radius itu kan semakin bagus gitu ya gambarnya, tapi ternyata enggak. Di yang terakhir ini sendiri dia malah makin noise dan makin nggak kelihatan gambarnya. Jadi gambar yang paling enak buat itu gambar yang paling mendekati radius 70. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu minimum mean square error atau Wiener filtering. Wiener filtering ini sendiri memiliki pendekatan melalui fungsi degradasi dan karakteristik statistikal dari noise pada progres restorasi. Nah, beda sama inverse filtering sebelumnya, dia hanya menggunakan fungsi degradasi. Kalau yang Wiener ini sendiri, dia juga pakai karakteristik statistikal dari noise. Nah, metode ini sendiri akan didapati melalui gambar dan noise sebagai variabel acak. Nah, tujuannya ini sendiri untuk mendapatkan nilai F dari gambar seperti pada mean square error di antara mereka yang akan dikurangi. Hal ini sendiri didapatkan dengan rumus sebagai berikut. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, fungsi dengan hasil error paling minimum dapat didapatkan dengan domain frekuensi dengan rumus sebagai berikut. Nah, sekarang kita ada perbandingan antara inverse filtering, radially limited inverse filter, dan Wiener filter. Di sini kita bisa lihat Wiener filter ini lebih baik dibandingkan dengan inverse filtering biasa. Lalu kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu constraint least square filtering. Pada metode ini sendiri kita sebenarnya butuh pengetahuan dasar dulu tentang mean dan variance pada noise. Nah, untuk parameternya sendiri dapat didapatkan dengan menghitung hasil dari gambar yang belum terdegradasi. Pada metode ini sendiri diharapkan memiliki hasil yang lebih optimal dibandingkan Wiener filter. Jadi ya harusnya filter ini itu bisa buat gambar lebih jernih dibandingkan Wiener filter yang sebelumnya kita bahas. Nah, kita sendiri bisa menggunakan persamaan bentuk vektor matriks, yaitu sebagai berikut. Nah, dengan penggunaan rumus yang tadi yang kita sudah lihat, maka nanti akan didapatkan matriks H yang akan memiliki dimensi Mn dikali Nm yang dimana merupakan elemen dari konvolusi. Nah, dengan hal ini sendiri, permasalahan restorasi ini bisa ditanggulangi dengan menggunakan manipulasi matriks. Jadi pada filter ini sendiri, dia menggunakan manipulasi matriks sebagai metodenya.
Lalu solusi dari frekuensi domain untuk optimalisasi sendiri memiliki rumus sebagai berikut. Yang dimana Mega ini sendiri adalah parameter yang harus diatur agar constraint ini bisa terisi dengan baik. Dan PUV adalah Fourier transform dari fungsi sebagai berikut. Nah, berikut adalah hasil restorasi dari least square, min least square ini. Bisa kita lihat ini dari proses hasil restorasinya bisa kita lihat cukup lebih tajam dan halus dibandingkan filter-filter sebelumnya. Lalu rumus optimal dari restorasi ini sendiri yang bisa kita bilang ini rumusnya yang paling optimal untuk filter ini rumusnya sebagai berikut. Nah, ini adalah perbandingan antara restorasi dengan noise parameter yang benar dan tidak. Nah, yang pertama ini adalah dengan noise parameter yang benar, yang dimana gambarnya bisa terlihat cukup jelas dan cukup tajam jika dibandingkan dengan gambar kedua yang menggunakan noise parameter yang tidak benar. Di sini masih gambar yang cukup blur. Oke, mungkin sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh teman saya Alfiansa. Alfiansa, dipersilahkan. Geometric Mean Filter. Filter winner yang tadi yang sebelumnya dijelaskan dapat digeneralisasikan dalam bentuk persamaan seperti berikut yang ada di PPT ini. Nah, di sini nilai A dan B itu adalah konstanta positif real. Ya, alpha dan beta itu adalah konstanta positif real. Jadi geometric mean filter ini terdiri dari dua ekspresi yang berada dalam tanda kurung dan masing-masing dipangkatkan oleh A, alpha dan 1 min alpha. Nah, ketika nilai alpha sama dengan 1, filter ini akan menjadi inverse filter. Ketika alpha sama dengan 0, filter akan menjadi filter yang bernama parametric winner filter yang akan menjadi standard winner filter ketika beta sama dengan 1. Nah, jika alpha sama dengan 1/2, filter akan menjadi sebuah hasil dari dua kuantiti yang dipangkatkan dengan pangkat yang sama, yang mana hal ini merupakan definisi dari geometric mean. Nah, persamaan ini berguna ketika kita ingin mengimplementasikan restoration filter karena hal ini merepresentasikan famili dari filter yang dikombinasikan dengan jadi sebuah ekspresi tunggal. Ya, seperti ini penjelasannya yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian image reconstruction from projection. Nah, jadi di sini kita berikan contoh sebuah gambar di mana pada bagian ini kita akan menguji masalah dari merekonstruksi sebuah gambar dari serangkaian proyeksi dengan sebuah fokus pada X-ray computed tomography. Nah, gambar ini menunjukkan proses dari rekonstruksi ini sendiri dengan memanfaatkan tembakan sinar X-ray ke arah objek yang berbentuk bulat ini, dan terdapat sebuah detektor ini berfungsi untuk menerima sinar X-ray tersebut. Nah, pada tahap ini menggunakan pendekatan back projection. Nah, di mana gambar pertama merupakan gambar inisialisasi dari background warna hitam, sebuah objek berwarna bulat, dan arah sinar X-ray yang horizontal terhadap objek. Nah, gambar kedua merupakan hasil dari back projection dari gambar satu. Gambar kedua adalah hasil back projection dari gambar satu yang mana sinar ditembakkan secara horizontal. Nah, gambar ketiga kita ubah arah sinar dari sebelumnya horizontal, kita putar 90 atau 180 derajat. Kita putar menjadi arah vertikal. Nah, gambar keempat merupakan hasil dari back projection dari gambar 3 yang mana arah sinar X-ray ditembakkan secara vertikal dari atas ke bawah. Gambar 5 merupakan penjumlahan antara gambar 4 dan gambar 2 sehingga menghasilkan gambar seperti berikut. Ya, ini adalah contoh lain yang
hampir mirip dengan contoh sebelumnya, namun pada contoh ini sinar ditembakkan dengan nilai sudut tertentu. Gambar kedua menunjukkan bahwa sinar ditembakkan pada sudut 90 derajat. Kemudian gambar ketiga diatur kemiringannya sekitar 45 derajat. Lalu gambar 3 dan gambar 4 seterusnya, sehingga menghasilkan gambar ke-5 ini. Nah, gambar ke-6 ini merupakan objek yang ditembakkan sinar X-ray sebanyak 32 kali, dilakukan back projection sebanyak 32 kali dengan kemiringan sinar per sinarnya itu sekitar 5,625 derajat. Maka akan menghasilkan gambar seperti ini, di mana efeknya lebih seperti efek blurry, efek kabur gitu. Ya, selanjutnya kita akan lanjut pada bagian Principles of Computed Tomography. Jadi tujuan dari X-ray computed tomography adalah untuk mendapatkan sebuah representasi 3D dari struktur internal pada sebuah objek dengan menembakkan X-ray pada objek dari banyak arah yang berbeda. Bisa kita bayangkan proses ronsen dada tradisional yang diperoleh dengan menempatkan subjek pada sebuah plat sensitif sinar X dan menerangi individu tersebut, ya, dada tersebut dengan bekas sinar X dalam bentuk kerucut. Nah, plat X-ray tadi menghasilkan sebuah gambar yang memiliki intensitas pada suatu titik sebanding dengan energi sinar X yang mengenai titik tersebut setelah dilewati melalui subjek. Dengan mengulangi proses ini melalui beberapa sudut yang berbeda dan menambahkan back projection akan menghasilkan penampakan 3D dari struktur rongga dada. Pada gambar ini merupakan 4 generasi dari CT scanner. Nah, generasi pertama ini, kayak gambar pertama ini, ya generasi pertama ini sudah tidak lagi diproduksi ya untuk penciptaan medis, tapi karena dia memproduksi suatu sinar yang bernama parallel ray beam, jadi bentuk seperti ini itu banyak digunakan untuk memperkenalkan dasar pencitraan komputer tomografi. Nah, generasi ini merupakan titik awal untuk menemukan persamaan yang diperlukan untuk menghasilkan rekonstruksi gambar dari sebuah proyeksi. Nah, gambar kedua ini merupakan generasi kedua dari computer tomography scanners. Prinsipnya hampir sama dengan J1, tetapi sinar yang digunakan itu berbentuk seperti kipas. Hal ini memungkinkan untuk penggunaan lebih dari satu detektor. Bisa kita lihat perbedaannya ya. Generasi pertama itu hanya punya satu detektor pada ujung sinarnya itu. Sedangkan generasi kedua itu punya lebih dari satu karena sinarnya itu berbentuk kipas sehingga memungkinkan banyak detektor untuk menangkap sinar tersebut. Nah, generasi ketiga memiliki peningkatan secara signifikan dibandingkan dua generasi sebelumnya. Pada gambar ini, scanner memiliki hampir 1000 individual detektor untuk menangkap sebuah sinar. Untuk menutupi seluruh sinar ini, menangkap sinar ini, dia butuh sekitar 1000 individual detektor. Setiap kenaikan sudut menghasilkan keseluruhan proyeksi, menghilangkan kebutuhan untuk mentranslasikan pasangan source detector pada geometris G1 dan G2. Nah, ini generasi keempat. Generasi keempat jauh lebih melangkah lebih jauh lagi dengan detektor yang berbentuk cincin. Jadi detektor itu berbentuk cincin sekular dengan 5000 individual detektor. Jadi dibanding generasi sebelumnya, pada generasi keempat ini hanya source saja, hanya sinar X atau sumber yang harus berputar. Ya. Jadi detektor ini tidak lagi melakukan menyesuaikan arah datangnya cahaya gitu. Jadi hanya source saja yang butuh berputar untuk menangkap sinar X tuh. Selanjutnya kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu projection and radon transform.
Gambar di atas merupakan proyeksi dari parallel ray beam yang dimodelkan dengan serangkaian garis pada gambar ini. Nah, sebuah titik arbitrary pada sinyal proyeksi diberikan oleh ray sum sepanjang garis X. Cos theta K plus Y sin theta K sama dengan rho kali J. Bekerja dengan kuantitas kontinu, ray sum adalah integral garis dari persamaan di bawah ini, persamaan ini. Nah, persamaan di atas itu bisa digeneralisasikan lagi menjadi persamaan ini. Nah, persamaan inilah yang dinamakan radon transform. Nah, radon transform itu sendiri memiliki manfaat untuk menghasilkan sebuah sinogram dari suatu gambar. Ketika radon transform G, P, theta ditampilkan sebagai gambar dengan P dan theta sebagai koordinat linear, hasilnya disebut sebagai sinogram. Sinogram adalah dapat dengan mudah diinterpretasikan untuk daerah sederhana seperti ini. Untuk daerah simetris, sinogramnya akan berbentuk simetris juga. Dan untuk wilayah yang sedikit lebih kompleks, sinogramnya akan terlihat kompleks gitu. Akan diproyeksikan lebih kompleks. Baik, selanjutnya adalah the Fourier slice theorem. Jadi pada bagian ini kita akan memperoleh hasil dasar yang berkaitan terkait dengan transformasi Fourier satu dimensi dari sebuah proyeksi dan transformasi Fourier dua dimensi dari tempat proyeksi telah diperoleh atau dihasilkan. Nah, hubungan tersebut yang akan menjadi dasar metode rekonstruksi yang mampu menangani permasalahan blurring. Nah, transformasi Fourier pertama atau transformasi Fourier satu dimensi dari suatu proyeksi terhadap rho adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat di sini ada G omega theta integral dari minus ta hingga ta hingga G rho theta dan seterusnya. Nah, kemudian di mana persamaan dari persamaan tersebut bisa kita dapatkan bahwa omega merupakan variabel frekuensi, dan hal tersebut sudah diketahui bahwa persamaan ini merupakan nilai yang diberikan terhadap theta. Nah, substitusi dari persamaannya akan menghasilkan sebagai berikut. Nah, kemudian di mana pada step terakhir properti impulse yang disebutkan sebelumnya pada bagian ini dengan membiarkan U sama dengan V cos U dan V sama dengan V sin U. Maka persamaan akan didapatkan sebagai berikut. Yang ini. Kemudian selanjutnya kita akan mengenal ekspresi sebagai transformasi Fourier dua dimensi. Nah, dilihat dari persamaan sebelumnya yang dievaluasi terhadap nilai U dan juga V, maka akan didapatkan atau ditunjukkan dengan persamaan berikut. Nah, persamaan ini dikenal sebagai teorema irisan Fourier atau teorema irisan proyeksi. Nah, hal tersebut yang menyatakan bahwa transformasi Fourier dari sebuah proyeksi merupakan potongan dari transformasi Fourier dua dimensi dari daerah di mana proyeksi diperoleh. Alasan terminologi yang dapat dijelaskan adalah ditunjukkan gambar transformasi Fourier satu dimensi dari proyeksi bebas diperoleh dengan mengekstraksi nilai FUV sepanjang garis yang berorientasi pada sudut yang sama dengan sudut yang digunakan untuk menghasilkan proyeksi. Nah, di sini kita bisa lihat gambar berikut. Nah, pada prinsipnya kita bisa mendapatkan fx y hanya dengan mendapatkan inverse transformasi Fourier dari FUV. Namun hal tersebut cukup sulit secara komputasi atau perhitungan karena akan melibatkan inverse dari transformasi dua dimensi. Nah, namun pendekatan yang dibahas di bagian berikut ini akan jauh lebih efisien. Nah, di sini kita bisa lihat ini merupakan ilustrasi teori irisan Fourier.
Transformasi Fourier satu dimensi dari sebuah proyeksi adalah potongan dari transformasi Fourier dua dimensi dari wilayah tempat proyeksi diperoleh. Perhatikan korespondensi sudut U. Kita lihat di sini. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa itu reconstruction using parallel burn filtered back projection. Jadi bisa kita lihat terlebih dahulu di sini merupakan gambar dari beberapa plot ya. Nah, bisa kita lihat di sini pada yang A, plot domain frekuensi dari filter plot domain frekuensi dari filter berikut setelah band membatasi dengan alfilter kotak. Selanjutnya kita akan membahas rekonstruksi dengan menggunakan parallel burn filtered back projection. Nah, seperti yang sudah kita tahu pada bagian-bagian sebelumnya, kita telah mendapatkan proyeksi mundur atau back projection secara langsung yang menghasilkan gambar yang blur. Nah, untungnya terdapat solusi untuk permasalahan tersebut, yaitu dengan melakukan filter sebelum menghitung proyeksi belakangnya. Nah, di sini kita bisa lihat dari persamaan 5.1112 transformasi Fourier inverse dua dimensi dari FUV sebagai berikut. Nah, apabila seperti dalam persamaan 5.1110 dan 5.1111, kita misalkan U sama dengan V cos U dan V sama dengan V sin U, maka perbedaannya menjadi DU, DV, V, DV, DU. Dan kita dapat mengekspresikan persamaan sebagai persamaan berikut. Kemudian dengan menggunakan teorema irisan Fourier, kita akan mendapatkan persamaan berikut. Nah, perlu diingat bahwa keburaman atau blurring akan tetap ada meskipun citra yang dipulihkan menggunakan transformasi Fourier terbalik atau inverse Fourier, karena hasilnya setara dengan hasil yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan yang dibahas pada bagian sebelumnya. Nah, dengan membagi integral menjadi dua ekspresi, yaitu U dengan rentang 0 derajat hingga 180 derajat dan yang lainnya dalam rentang 180 sampai 360 derajat, dan menggunakan fakta bahwa GV U plus 180 derajat adalah G minus V U, kita dapat mengekspresikan persamaan sebagai persamaan berikut ini. Bisa kita lihat di sini. Kemudian dalam hal integrasi terhadap V, istilah X cos U ditambah Y sin U merupakan bagian dari konstanta yang kita kenal sebagai rho dari persamaan. Jadi kita akan mendapatkan persamaan sebagai berikut, di mana di sini ada rho-nya. Nah, dalam bentuk transformasi Fourier satu dimensi terbalik atau inverse Fourier satu dimensi dengan istilah yang ditambahkan itu omega, secara teoretis hal tersebut ditangani dengan metode seperti menggunakan apa yang disebut sebagai delta. Nah, dalam prakteknya pendekatannya adalah dengan jendela rem, sehingga menjadi 0 di luar interval frekuensi yang telah ditentukan. Artinya sebuah window band limit filter rem. Nah, berikut merupakan plot dari frekuensi yang dihasilkan.
Nah, proyeksi belakang atau back projection berdasarkan penggunaan jendela Hamming memiliki dering yang lebih sedikit tetapi sedikit lebih blur. Seperti yang ditunjukkan pada contoh 5.19 memang demikian masalahnya. Nah, bahwa persamaan 5.11.16 menyatakan bahwa gambar proyeksi belakang fxy diperoleh sebagai berikut. Yang pertama adalah menghitung transformasi Fourier satu dimensi dari setiap proyeksi. Kemudian kita akan mengkalikan setiap transformasi Fourier dengan fungsi filter yang seperti dijelaskan di atas. Setelah dikalikan dengan jendela yang sesuai, misalnya Hamming. Kemudian tahap selanjutnya adalah memperoleh transformasi Fourier satu dimensi inverse satu dimensi dari setiap transformasi yang difilter dan yang dihasilkan. Kemudian tahap selanjutnya adalah mengintegrasi atau menjumlahkan semua transformasi inverse satu dimensi dari langkah yang ketiga. Nah, karena fungsi filter itu digunakan, pendekatan rekonstruksi gambar secara tepat disebut proyeksi mundur yang difilter. Nah, dalam prakteknya datanya bersifat diskrit sehingga semua komputasi domain frekuensi dilakukan dengan menggunakan algoritma FFT satu dimensi. Nah, pada bagian ini kita diberikan dua gambar sebenarnya, dua gambar persegi panjang. Gambar pertama ini merupakan kondisi gambar persegi panjang yang direkonstruksi dengan menggunakan filter RAM. Kemudian yang gambar selanjutnya ini merupakan gambar hasil yang telah direkonstruksikan dengan menggunakan filter RAM tadi. Nah, kita dapat melihat bahwa terdapat fitur yang paling jelas dari hasil ini adalah tidak adanya lingkaran buram yang dideteksi secara virtual. Akan tetapi seperti yang diharapkan, ringingnya itu masih tetap ada, terlihat sebagai garis samar, terutama pada bagian sudut, ya, pada bagian sudut persegi panjang. Garis-garis ini lebih terlihat pada bagian yang diperbesar. Di sini bisa kita lihat ini merupakan gambar yang diperbesar. Kita bisa lihat di sini bahwa terlihat garis-garis yang samar di sini yang menjadi blurring. Nah, dengan menggunakan jendela Hamming pada filter RAM akan sangat membantu pada masalah dering ini atau ringing. Dengan mengorbankan sedikit pengaburan seperti gambar 5 yang B ini dan pada bagian yang D ini. Perbaikan pada gambar yang ini terlihat jelas. Gambar bayangan tidak memiliki transisi yang setajam dan menonjol seperti persegi panjang sehingga ringing bahkan dengan filter RAM tanpa jendela. Nah, pada pembahasan sebelumnya didasarkan pada perolehan proyeksi back projection yang difilter melalui implementasi FFT. Akan tetapi kita tahu bahwa teorema konvolusi, bahwa hasil yang setara dapat diperoleh dengan menggunakan konvolusi spasial. Secara khusus perhatikan bahwa istilah di dalam tanda kurung pada persamaan 5.11.16 adalah pembalikan transformasi Fourier dari produk dua fungsi domain frekuensi. Ini merupakan gambar dari proyeksi yang difilter dari kepala hantu dengan menggunakan yang pertama ini dengan menggunakan filter RAM, dan yang kedua adalah
dengan menggunakan filter rem dengan menggunakan jendela Hamming, filter rem jendela Hamming, berjendela Hamming. Kemudian selanjutnya kita akan membahas sebuah metode rekonstruksi dengan menggunakan Van Dijk filter back projection. Nah, dalam pembahasan ini kita tuh berpusat terhadap balok paralel karena hal tersebut adalah geometri pencitraan yang digunakan secara tradisional untuk memperkenalkan compute tomography. Namun sistem CT modern menggunakan geometri berkas kipas. Nah, ini teorema berkas kipas ini nanti kita akan lihat pada gambar ini dan kita akan diskusikan. Nah, pada gambar ini tuh menunjukkan geometri pencitraan berkas kipas dasar. Nah, di mana detektor disusun pada busur yang melingkar dan kenaikan sudut sumber dianggap sama. Misalnya P alfa beta menunjukkan proyeksi berkas kipas di mana alfa merupakan posisi sudut dari detektor tertentu yang diukur terhadap sinar pusat dan beta adalah perpindahan sudut sumber diukur sehubungan dengan sumbu Y seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, ini geometri balok kipas dasar. Garis yang melewati pusat sumber dan titik asal diasumsikan di sini sebagai pusat rotasi sumber, disebut sinar pusat. Bagian sini. Ini merupakan nilai maksimum yang dibutuhkan untuk mencakup wilayah yang diminati. Didapatkan persamaan berikut. Ini merupakan gambar dari representasi kutub dari titik busur pada sinar-sinar kipas. Nah, ini kita akan mencoba untuk merekonstruksi sebuah gambar yang buram. Bisa kita lihat ini gambar A, ini gambar B, C, dan D. Nah, dari gambar A ini merupakan gambar yang akan kita lakukan rekonstruksi dengan menggunakan mekanisme ini. Bisa kita lihat bahwa gambar yang pertama ini merupakan gambar yang mana dia memiliki kenaikan 1 derajat. Yang B ini memiliki kenaikan 0,5 derajat. Yang C 0,25 derajat meningkat, dan yang D yang merupakan hasil dari rekonstruksi dari gambar ini, yaitu dengan kenaikan 0,125 derajat. Nah, kita dapat membandingkan untuk gambar yang pertama dengan gambar yang terakhir. Maka kita bisa lihat perbedaannya. Kemudian ini juga sama pada gambar pertama itu ini merupakan gambar blur yang akan kita rekonstruksi. Kemudian ini merupakan gambar yang kelipatan 1 derajat dari gambar A dan B. Kemudian yang B ini merupakan kenaikan 0,5 derajat. Yang C itu 0,25 derajat meningkat. Dan yang D itu kenaikan 0,125 derajat. Dapat kita lihat dan bandingkan hasilnya untuk setiap kenaikan derajatnya. Maka akan dihasilkan gambar yang lebih tajam dan lebih jelas pada derajat yang paling rendah. Dari hasil restorasi pada bab ini didasarkan pada asumsi bahwa degradasi citra dapat dimodelkan sebagai proses invarian posisi linear yang diikuti
oleh noise aditif yang tidak berkorelasi dengan nilai citra. Bahkan ketika asumsi-asumsi tersebut tidak sepenuhnya valid, seringkali memang demikian bisa dapat untuk mendapatkan hasil yang berkurang dengan metode yang dikembangkan pada bagian sebelumnya.